Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan iman. Kita masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan kewajiban sholat subuh berjamaah dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita masih diberikan kenikmatan sehat, kita masih diberikan kenikmatan sempat, sehingga apa yang dinamakan dengan sehat itu dan sempat itu masya Allah sangat luar biasa sekali. Walaupun sekarang saya dalam keadaan flu, tapi tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak di antara kita mungkin yang saat ini sedang berada di rumah sakit. Mungkin ada yang tidak bisa beraktivitas apa-apa. Mudah-mudahan kita pada saat ini yang masih diberikan kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menggunakan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga masya Allah, saya ini untuk membuat video seperti ini saja perlu waktu yang sangat susah, waktu yang sulit. Kalau tidak saya paksakan, waktu itu tidak ada. Karena setelah kita bangun pagi, sholat subuh, kemudian kita persiapan membantu anak-anak kita yang mau beraktivitas. Anak saya dua-duanya TK semua, dan ada yang masih bayi, jadi perlu mengatur waktu yang tepat sekali untuk bisa membantu mereka juga. Mereka berangkat sekolah, dan juga saya harus membuat video ini setiap paginya. Jadi masya Allah, alhamdulillah sekali bisa membuat video pada pagi hari ini. Shalawat dan salam adalah kita hadirkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang mana kita pada saat ini masih berada di bulan kelahirannya, yaitu bulan Rabiul Awal. Para pemirsa, sedikit yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang bagaimana kita supaya bisa selamat di dunia ini. Karena di dalam Al-Quran disebutkan dunia ini kita hanya sebentar, dan yang kekal nanti adalah di akhirat. Lalu bagaimana? Padahal iblis sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Bani Adam, anak turunnya Adam, itu untuk selalu menggoda kita, untuk selalu membelokkan kita ke arah yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, kehidupan dunia ini bagaikan laut yang sangat dalam. Sudah banyak manusia yang tercebur dan tenggelam di dalamnya. Wahai anakku, maka jadikanlah takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagai perahu, dan jadikanlah iman yang ada di dalam hidupmu adalah sebagai muatan kapal tersebut, dan jadikanlah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai layarnya, sehingga engkau akan selamat dari tipu daya dunia, selamat dari mara bahaya di dunia ini, sehingga engkau selamat menuju ke tujuan, yaitu ke akhirat." Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan Luqman Hakim sangat singkat padat. Ada yang mengatakan umur dunia hanya mampir ngombe, yang artinya sangat-sangat cepat sekali. Tidak terasa diri saya sekarang ini sudah umur ke-33 tahun. Masya Allah. Apabila kita
melihat kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya 63 tahun, berarti usia saya tinggal 30 tahun. Sudah separuh perjalanan hidup. Mudah-mudahan semua kita yang pagi ini mendengar video saya dipanjangkan umurnya, dan juga umurnya ini dipakai untuk sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di waktu yang sebentar ini mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua maksiat kepada Allah. Kita dijauhkan dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Separuh perjalanan hidup, ya Allah, tidak terasa. Hidup ini sangat singkat sekali. Sepertinya masih kemarin. Seperti halnya kita bangun tidur, tiba-tiba kita sudah dewasa. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada umur kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali ke pesannya Luqman Hakim kepada anaknya. Dunia bagaikan lautan yang dalam, dan sudah banyak manusia yang tercebur di dalamnya karena mereka tidak mempunyai arah kehidupan, karena mereka tergoda oleh manisnya dunia. Rasulullah SAW ketika diajak oleh malaikat Jibril untuk Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Nabi Muhammad dipanggil oleh seorang wanita yang sangat tua renta. Namun orang tua tersebut berdandan dengan dandanan yang sangat mewah, memakai pakaian yang sangat bagus sekali, memakai banyak perhiasan yang indah-indah, dan juga ibarat kata wajahnya itu di make up sedemikian rupa sehingga menjadi, kalau kita lihat sekarang bilangnya moblong-moblong, ya. Dandanannya moblong-moblong. Ada orang tua namun dandanannya menor itulah. Dan itu memanggil Rasulullah SAW berkali-kali. Alhamdulillah waktu itu Rasulullah tidak sempat berhenti dan menjawab perempuan tersebut. Lalu Nabiullah Muhammad SAW bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, siapakah ia? Dia kok ada wanita tua tapi kok pakaiannya masih bagus, perhiasannya banyak, kemudian dandanannya menor." Wahai Rasulullah, ketahuilah itu adalah dunia saat ini. Alhamdulillah engkau beruntung wahai Muhammad, karena engkau tidak menanggapi panggilannya. Jadi banyak umatmu yang nanti akan selamat. Itu Nabi Muhammad SAW tidak menanggapi panggilan itu. Namun sekarang yang seperti kita lihat, banyak sekali orang-orang yang terpesona dengan dunia ini. Jadi sebetulnya dunia ini sudah tua umurnya. Dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai sekarang, ya, bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, bumi sudah ada, dunia ini sudah ada. Sampai dengan saat ini, ya Allah, dunia itu sudah sangat tua renta. Maka banyak sekali terjadi gempa bumi, banyak sekali gunung meletus, banyak sekali bencana-bencana alam. Ya itu karena dunia sudah tua. Namun semakin tua dunia ini semakin berhias, Bapak Ibu. Bisa panjenengan lihat semuanya di kota-kota yang besar. Sekarang saya tinggal di kota Semarang. Banyak sekali mal-mal yang bermunculan. Banyak sekali calon-calon mal yang akan didirikan. Masya Allah, semakin indah dunia ini berhias. Maka kita kembali kepada nasihat Luqman Hakim. Kita jangan sampai terperdaya oleh hiasan dunia, oleh tipu daya dunia ini. Maka bagaimana caranya? Seorang sholihin mengatakan kita agar bisa selamat menghadapi dunia ini, yaitu dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Luqman Hakim, jadikanlah takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagai perahu untuk kita dapat mengarungi lautan ini yang dalam ini.
Takwa kepada Allah adalah menjalankan semua perintah-perintahnya, sholat 5 waktu, mengaji, ya, memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita supaya kita selamat dari tipuan dunia. Kemudian setelah takwa, ya, takwa kepada Allah sebagai perahu kita untuk mengarungi lautan ini, jadikanlah imanmu, ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagai muatannya. Jadi perahu itu jangan kita muati atau kita tempati dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dalam arti kata, kita terlalu berbangga-bangga dengan dunia kita, harta benda kita. Jangan, ya, jangan kita muati itu. Nanti kalau kita terlalu banyak memuati muatan perahu itu dengan perkara-perkara yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bisa-bisa perahu itu tenggelam. Kemudian Luqman Hakim mengatakan, jadikanlah imanmu sebagai muatan di kapal tersebut, dan juga jadikanlah tawakalmu. Tawakal itu artinya apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, kita pasrah, itu adalah namanya tawakal. Setelah kita berusaha untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian tawakal. Setelah kita berusaha untuk mencari mata pencaharian kita, bekerja sesuai yang sudah ditentukan, ya, kebanyakan manusia, maka kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Jadikanlah itu sebagai layarnya, supaya apa? Perjalanan kita ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa, mudah-mudahan dengan kita merenungi apa yang dipesankan oleh Luqman Hakim ini, kita diselamatkan sehingga kelak ketika kita meninggalkan dunia ini dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita selamat dari siksa kubur, amin. Kita selamat dari fitnah kubur, amin. Dan kita diselamatkan kelak dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita nanti dipertemukan dengan orang-orang soleh, orang-orang tua kita, anak-anak kita. Dan yang terpenting adalah kita bisa bersama Rasulullah SAW dan bisa bersama-sama menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan keindahan yang paling utama di surga adalah bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekeliruan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.